bahwa hitungan-hitungan kita bertani beternak itu harus kita pahami, dipelajari, kan? Baru kita bisa nanti memulai usaha tani. Jangan makan tani, usaha tani, usaha ternak. Nah, itu dulu kan? Apa lagi? Sayuran aja, ikan. Lauk dulu ikan. Baru kemudian sayur. Inilah. Baru nanti ada yang bilang, Pak saya yang minum susu deh, kan itu? Ya, masalah sempurna. Ya. Jadi kalau manusia ini disebut dengan karbohidrat. Kalau kita masuk ke sini, yang penting karena saya medis ya kan, jadi melihat pupuk mesti dengan cara seperti ini gitu. Ikan itu yang disebut dengan protein. Sayur itu yang disebut dengan vitamin dan mineral. Jadi kalau disebut karbohidrat Bapak, masuk kita ke pelajaran SMA kimia, ini yang disebut dengan karbon. Bahan dasarnya karbon. Kalau kita lihat itu apa namanya simbolnya itu C. Kalau protein itu yang disebut dengan asam amino. Asam amino yang bahan dasarnya adalah N, nitrogen, N. Nanti cerita kita NPK, N ini gitu. Baru vitamin mineral itu itulah misalnya vitamin A, vitamin B, ya kan? Vitamin A, B, C. Baru kemudian mineral. Mineral itu kalsium, masuk yang Bapak bilang tadi kalsium. Baru masuk lagi misalnya zat mangan, Mn, zat boron. Kalau Bapak menanam jeruk, kuncinya di boron ini Pak biar manis. Dan pH-nya harus diatur sedemikian rupa biar boron ini bisa diambilnya. Kalau pH-nya nggak sesuai, Bapak bikin pun boron di situ. Nah, sumber bahan boron yang di Semeru banyak jeruk kan? Biar manis dia pakai boron. Boron ini nanti yang bisa mengatur metabolisme karbohidrat jadi manis dia. Nanti pH-nya disesuaikan kan gitu. Sumber boron yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari adalah air rendaman Indomie, air rendaman mie instan, karena itu mengandung pengawet yang namanya boraks, bahan dasarnya boron. Tinggal kalau mah ini pasti manis di jeruk gimana? Itu kuncinya. Jadi boron, apa molybdenum, apalagi kalsium klor, banyak kali nih banyak Pak ya. Demikian juga dengan tanaman. Kalau makanan tanaman mirip seperti itu klasifikasinya, tapi disebutlah nanti dengan pupuk hara makro. Yang pertama, yang kedua pupuk hara mikro. Inilah makanan tanaman. Ada sayurnya gitu, mesti gitu. Kalau nggak dikasih dua-dua ini Pak, maaf kata, buri aku setengah jadi. Jadi apa ini pupuk makro ini? Pupuk makro inilah nanti yang kita sebut nanti dengan kan C, kan? H, O, N, P, K, C, A. Nah, gitu. Itu umumnya, ya. Sudah hampir semua ini, Pak. Jadi C itu karbon. Karbon itu segala macam pembakaran itu karbon itu, Pak. Vitamin-vitaminnya itu. Jadi kau usah dicari lagi. H, hidrogen. Itu sudah di udara, kau usah dicari lagi. O, ya oksigen. Kalau nitrogen, sebagian ada di udara, sebagian masuk melalui pupuk NPK itu. Itu. NPK kan ada NPK di situ. Baru pupuk mikronya masuklah ke sini, misalnya yang tadi itu Pak adalah magnesium, klor, mangan, besi, boron, banyak belasan ini.
Tapi yang kita ketahui pupuk itu hanya pupuk NPK, Polska, apa lagi? Nah, jadi begini Pak, rumus ya, kalau kita cerita rumus ya Pak ya, karena pupuk yang disediakan pemerintah itu adalah urea, ya, fosfor, atau dibilang disebut SP36 Pak. Dulu apa sekarang namanya? SP36 kan? Baru Polska. Enggak Pak, ini rumus umum yang Bapak jangan sampai salah. Ini ilmunya benar-benar harus dipahami. Inilah pupuk yang disediakan pemerintah untuk koperasi pertanian, koptan yang dikorupsi, yang diambil sama bajingan-bajingan yang lain itu, para perkebunan itu, PT dan segala macam. Ya, hati-hati. Nah, urea ini per hektar ya. Bapak punya berarti nanti bisa hitung bagi 25. Kebutuhannya 250 sampai 300 kg per hektar. SP36 ya kan 150 sampai 250 kg per hektar. Ya, 150 itu minimal itu Pak ya. KCL itu ya 100 sampai 150 kg per hektar. Nah sekarang perantai, saya bikin hitungannya ini di Excel karena biar gampang dia ya. 250 kilo kita bilang paling kecilnya dibagi 25, satu rantai, satu hektar itu kan 25 rantai. Bapak nanam sesuatu di satu area yang satu rantai cuma butuh pupuk urea itu 10 kilo Pak. Nah SP36 kita bikin 150 dibagi 25 6 kilo Pak sampai 8 kilo. Baru kemudian KCL itu 100 kilo minimal dibagi 25 4 kilo. Kalau saya bikin begini, yang itu lahan tulang saya itu dia mau diajarin, saya bikin rumus kayak gini. Ingat aja tulang 10 kurang 2 waduh itu kurang 2 ono. Ini aja ingat tulang. Kalau dibuat seperti ini Pak, nggak sampai ini 100.000 pupuk satu rantai. Nah, semua pupuk ini kalau pH-nya tidak bagus, terlalu asam, dan melapatan ion. Makanya menurut para ahli itu di buku-buku itu dibilangkan kasihan sekali petani Indonesia, sebab karena mereka tidak mengerti tentang pH. 70% pupuk Nabi Naena Tusus Dononi tentang di sawah mati suam dong 70%. Sementara untuk membina pH ini Pak minimal 2 tahun. Bapak harus pandai ukurnya udah cocok apa enggak. Ini kesulitan petani kita. Kalau kita tahu ilmunya kita sabar membina tanah kita itu. Nah sekarang dari mana sumber urea? Urea itu saya bilang tadi itu mengandung N. Ini akan N-nya, saya bilang ini N. Sebenarnya kita udah pada tahu semua ini. Ini N, urea kan. Baru kemudian nanti kalau dia apa namanya ini SP36 itu apa itu? P, fosfor. Ya. Kalau KCl kalium. Nah, persoalannya Bapak Ibu sekalian, berapa persenkah kandungan urea pada kandungan N pada pupuk urea? Siapa yang tahu Pak? 45 N. Sekarang saya tanya lagi, kalau pada pupuk NPK yang sama sebenarnya dengan pupuk Polska itu Pak NPK-nya Indonesia mutunya kurang sedikit dibanding dengan NPK buatan luar negeri Norwegia ya masalah. Dia lebih padatannya itu lebih tahan air dia. Jadi kalau kita bikin NPK di tanah dia itu kena hujan dia berapa kali pelan-pelan dia habisnya gitu. Kalau Polska Pak sekali hujan langsung lumer semua kayak apa? Itu kan? Itu bedanya. Makanya lebih senang orang pakai NPK. Tapi sebenarnya bukan karena senang ini atau itu, tapi ngerti dulu. Dibanding dengan
Ponska ini Pak, atau dengan pupuk NPK 1616 ini, ya kan? Ini kan 16 ini. Sudah barang tentu kalah dong NPK ini sama pupuk urea yang dibuat pemerintah itu. Karena dari N-nya saja nitrogen ini yang kuning ini 16, sedangkan yang ini 45. Apa artinya 16% Pak? Apa artinya 45%? Gini, persen itu per 100. Kalau ada 100 kilo pupuk ini berarti 2 karung kan? 16 kilo lah N-nya. Nah, kalau urea ada 2 karung dia kan 50 kilo deh. Apa 5 kilo mah? Enak. Padahal N itu penting sebagai zat makanan utama, proteinnya. Jadi nggak ada istilah pupuk daun gitu, nggak ada istilah begitu sebenarnya. Itu untuk pupuk semua itu untuk pertumbuhan dan yang lain. Fosfor itu di NPK 16%. Nih. Sedangkan di SP3 berapa persen Pak? Namanya pun SP3 maka dia sudah berarti itu 36%. Beda kan? Makanya saya sarankan untuk petani hitung-hitungan ekonominya harus pakai pupuk pemerintah itu. Kok hilang pupuk itu dari koperasi pertanian? Ya diributin aja lah. Misalnya mana hak kami gitu. Protes gitu. Jadi jangan beli-beli NPK yang mahal-mahal. Nanti biaya produksi tinggi. Nah, baru kemudian kalium. Kalium itu 16% di sini, Pak. Kalau di KCL ini berapa banyak? 51%, Pak. Gila kan? Nah, khusus untuk tanaman yang punya umbi, contohnya apa, Pak? Ubi kayu. KCL ini yang perlu diutamakan, karena nanti dia membentuk pati itu, kalium. Jahe bisa. Nah, di luar daripada ini kan kimia ya. Ini yang namanya pupuk anorganik. Di luar daripada ini, kalau kita pernah dengar pupuk organik. Pupuk organik itulah tadi yang disebut dengan bahan kandungan bahan organik tadi itu, pupuk kompos dari difermentasi dibikin jadi bubuk bokasi. Udah tahu bubuk bokasi kan? Ini lama pembusukannya, tapi disediakannya unsur-unsur N, unsur SP3 unsur KCL. Macam mana Pak? Kalau pupuk kandang itu ayam, dari semua pupuk kotoran hewan kohe, pupuk ayam kampung lah yang paling bagus. Urutannya begini: kohe ayam, kohe ya, kotoran hewan maksudnya. Nomor 1 itu kohe ayam, itu yang paling bagus kandungan pupuknya. Yang kedua adalah kohe sapi. Yang ketiga adalah kohe kambing. Yang keempat adalah kohe kerbau. Yang kelima adalah kohe babi. Cuman hati-hati Pak ya dengan kampanye organik ini. Ya. Kandungan N-nya kan kotoran ayam per 100 kilo berapa ini? Maksimum cuma 5%, Pak. Tapi ada kelebihannya. NPK itu kena hujan atau urea kena hujan gitu kan, itu namanya pengisian oleh air. Bisa hilang seminggu 2 minggu. Makanya mupu itu Pak, kalau Bapak tanam jagung, dilihat dia korek ini di dalam ini aja. Baru situ masukkan pupuknya, jangan dikini-kini aja. Hilang cepat nanti itu pengobat udara, air, hujan. Nah bedanya kalau kotoran ayam itu walaupun dia 5%an, dia kan lama dia tersedia sampai sepanjang tahun. Nah itu organik. Jadi digabung dia Pak. Jangan alergi sama pupuk kimia, dan jangan pula menggabung-gabungkan yang namanya organik itu. Harus pandai mengukurnya. Pengalaman nanti, tapi ilmunya adalah ini Pak. Berapa biayanya pupuk satu rantai? Pakai ini
nggak lebih dari 100.000. Iya kan, 1 kilo urea paling 3.000 kan? Ya. Udah naik. Naik, berarti harga dulu. 120 udah paling. Sekarang itu. 160 sekarang. Iya. Urea. Iya. 160 betul. 160 dibagi 50 kan 3.000 ini. Iya. Per kilo dong. Berarti nggak jauh dari pengalamanku dulu, aku 3.000 belinya. Mulai dari 1.500 naik betul, memang ada naik dulu. Nah, kelemahan dari pupuk urea itu adalah memang itu kalau kita tidak tanam dalam tanah dia, kena hujan lah dia. Jadi di sawah itu cocoknya yang beginiin aja, seret gitu. Tapi percayalah Pak, tidak efektif gitu. Siapa? Saya mau tanya dulu, siapa di antara kita Pak masih nanam padi? Benar, masih nanam padi? Berapa tahun Bapak sudah nanam padi? Nah sekarang saya mau bilang gini Pak, mohon maaf. Hari ini masih nanam padi. Setahu saya, kalau nanam padi itu biar bisa beli mobil Pak, ya kan? Dan bisa beli mobil dia minimal itu 2 hektar. Artinya di situ apa? Kita kecilkan. Kalau dia 4 ranting, malah manur cair dibui. Tapi kalau Bapak mulai belajar bertanam hortikultura yang lain, Bapak dapat banyak uang beli beras. Biarkan orang yang sama yang nanam itu. Tapi kalau kita mau misalnya berbisnis yang bertani ini, menjadikan dia usaha bisnis, saya selalu berkata gitu. Maka pikirkanlah untung ruginya. Tidak ada orang yang bisa berduit dari bertani Bapak. Saya sudah hitung. Jadi ngapain? Paling tidak Bapak berjagung. Jagung itu Pak, kalau Bapak sudah tahu teknologi airnya, penyediaan airnya, dia Bapak 2 kali setahun. Kalau mau teknik nanam jagung itu cuma 2 rantai, mau panen dia sampai 4 kali setahun, boleh saya ajarin. Nanam jagung 2 rantai, panennya 4 kali setahun. Gimana itu? Ya mirip seperti tadi itu Pak. Enggak gitu, nanam padinya itu, nanam jagungnya itu kan di polybag segini Pak. Udah? Tunggu dia. Berapa hari sih? 100 hari kan? 120 di sini ya. Kalau daerahnya agak dingin 120 hari. Kurang lagi dia kira-kira 40 hari. Berarti hari ke-80. Hari ke-80 Bapak udah nanam di polybag di sudut sini. Nah, jumlah yang 200 ini. Panen ini pada hari 120, ini sudah umur 40. Hari tinggal pindahin aja ini Pak. Masa nunggu lagi dari nol. Tapi itu 2 rantai aja yang bisa. Kita coba. Kenapa? Nang tolak. Loh dia belum. Tapi itu sama seperti mengusahakan 4 rantai. Itu namanya mengakali. Jadi begitu juga nanti. Jadi dia panen berapa hari berapa Pak? Kalau panen biasa, habis panen 120 hari, tidak tanam, panen kedua kan hari 240. Hari ke 240 kan? Sudah mau hari Natal. Kalau ini enggak, hemat dia 40 hari. Di tanah siapa? Di tanah itu juga Bu, kan? Untuk 2 rantai Bu, cuma segini Bu. Apa namanya? Polybag. Untuk 40 hari, cuma segini yang butuh lahan ya. Mana kalau ini Polybag kecil aja nih, segini. Yang kecil kayak itu. 4 bulan. Sudah. Kalau ini 4 bulan, 40 hari. 40 hari. Nanti hari ke-20 ini tanam lagi, hari ke-30 tanam lagi. Bisa jadi terus setiap bulan. 1 bulan setengah pun jagung segini ya Bapak. Nah, teknik seperti itu harus kita pelajari. Nggak usah banyak-banyak. Termasuk tanam bawang itu Pak, cuma segini aja Pak. 3 meter aja lah tanam bawang. Tapi 3 meter kan dibagi 50, 60. 5 lokasi lah ini yang 2 meter ini. Terus 5 lokasi, berarti 25 kali 200, 1000 kapora.
bawang. Itu undang-undang Pak, sebenarnya politiknya kecil untuk jagung, padahal kan urat jagung itu kan agak Apanya? panjang. Apanya? Akar jagung itu. Nah, itu kesalahan kita. Saya nanam jagung bukan di tanah lagi, di air. Ngapain dia masuk ke dalam? Sekarang gini, ibu-ibu lah, ibu-ibu atau ya, ina-ina macam nanam bunga yang bagus sekarang, drone apa namanya itu? Nah, apa yang bagus-bagus bunga yang lebar-lebar itu? Potnya kan cuma segini. Tapi dalam dia begini akarnya. Nggak ada masalah. Dia pertanaman itu Pak, humus itu kan cuma 20 cm yang penting. Dia ke bawah sana ngapain? Mencari makanan. Nah, persoalan kita memberi dia makanan itu yang paling penting. Makanya makanannya harus tahu kita. Ya makanya kita belajar pupuk. Gitu loh. Jadi nggak usah takut soal dia nggak bisa jalan ke bawah gitu. Ngapain ke bawah dia? Kalau di atas ada makanan. Makanya kalau lahan orang bapak itu diantara pepohonan hutan, ya kan? Kalau kita gambarkan Pak ya, nggak usah takut. Ini gambarnya. Kubain na jo ison gambar pohon. Oma pohon na. Nah itu. Nah, baru kemudian inilah apanya akarnya. Akarnya tentu lebih kecil. Ini nuai. Nah, itu pohon akarnya kan gitu. Sorry, boleh. Ah ini. Ini akarnya. Boleh kita buat akarnya ini kayak gini biar ada suman-suman. Kan gitu. Dalam dia masuk ke dalam, memang dalam karena dia pohon. Gitu. Pohon hutan kan gitu. Sementara masuklah kita menyusun hortikultura. Hortikultura itu Pak, akarnya ini kan baru dohonon. Tinggal dikitnya ini, 20-30 cm-nya. Boleh dipotong. Enggak Pak, enggak Bu. Memang sifat daripada tanaman hortikultura kan cuma segini ya. Akar serabut. Serabut lagi kan, cuma segininya. Jadi dia tidak akan berebut makanan. Logikanya dia tidak. Karena lahan kawan ini, ya cuma yang ini. Ini dia pohonnya. Cuma ini aja dia punya lahan. Saya bikin lingkarnya ya. Ah, cuma ini aja dia. Ya, boleh. Ini set field mode. Lingkar itu aja dia. Polybag atau tanah tadi ini, meski itu aja. Jadi yang perlu dikuasai cuma ini Pak. Atau misalnya Bapak ada yang menanam kopi. Ada. Lihat dia punya kanopi daun. Mana daun terluar itu punya akarnya. Jauh-jauh. Dan dalamnya rata-rata memang kalau pohon-pohon seperti itu ya nggak sampai juga 1 meter Pak. Nggak jauh-jauh nih. Makanya kalau pertanyaan kan begini, itu kelompok tani di mana lokasi mereka tinggal? Itu harus panitia. Mereka ini rata-rata lahannya itu di tengah hutan, ada hutan-hutannya. Ya harus memanfaatkan lahan yang kosong itu. Persoalannya, apakah Anda sudah pernah ukur pH-nya? Belum. Kalau ukur pH tahu berapa sekarang? Yang mahal 2 juta. Tapi mau matangnya kamu 10 hal Pak Mohon cukup dong 20.000 salah. Karena ada yang 200.000 harganya. Dia bisa pakai semua ukur pH. Lihat di Tokopedia banyak. Gitu. Jadi kalau nggak pernah ukur pH-nya, jangan bercita-cita mau jadi petani bagus lagi. Seperti tadi Pak, tanah yang kita susun dalam pipa paralon itu, nanti kalau dicampur diukur pH-nya. Minyalnya macam mana Pak? Ya. Jadi dalam pipa ini kita masukkan satu lagi pipa yang setengah inci yang seperti ini. Kita masukkan ke dalamnya seperti ini dia Pak. Jadi lari sedikit yang bawah. Ini pipa yang besar tadi kan? Ini sudah dilubangi.
lubang ini. Jarak-jaraknya 45 cm aja. Jadi masukkan pipa segini, ini ukuran benarnya. Tadi kan pipa yang 4 inci. Masuk ke dalamnya ini Pak. Dimasukin lagi itu sabun yang hitam itu. Yang udah jadi arang. Dipadatin. Nanti di sini airnya itu kita bikin, tapi kita lubangin lagi di sini. Berapa tempat lubang ini? Kita selebihnya sampai ke bawah. Itu cara kasih makannya. Dan pupuk yang dibuat dari sini apa? Pupuk yang disebut dengan pupuk campuran, bukan pupuk biasa lagi. Nah itu makanya kan ini teknologi tinggi. Belajarnya ada lagi khusus itu. Bikin sendiri ya, bikin sendiri. Kalau kita beli agak mahal. Itu hanya pupuk hidroponik. Tapi sudah ada pelajaran untuk membuatnya sendiri dan sangat bagus. Jadi begitu banyak tantangan ke depan yang belum kita buat, makanya harus setia kita terus dalam proses pelajaran ini, biar jangan melanggar pasal 19 ayat 2 tadi. Oke Pak ya, sudah dia ya. Nah sekarang kalau misalnya orang bapak mau bertanya, ini rumusnya. Saya sarankan benar-benarlah dipelajari ini. Prosesnya itu nanti dapat sendiri Pak, tapi ilmu utamanya ini.